warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pebis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Acara Nubis kali ini dalam rangka Nubis Goes to WUB, kita berkunjung kepada salah satu peserta Wirausaha Baru Jawa Barat tahun 2014. Beliau adalah seorang perempuan pastinya ya, berbisnis yang berhubungan dengan perempuan. Bisnis beliau berhubungan dengan salon ya, dengan nama Sipana. Ini adalah salah satu binaan atau peserta dari WUB tahun 2014. Kalau boleh dibilang, ini merupakan salah satu pilihan bisnis yang kalau saat ini mengikuti tren ya, dimana kalau orang-orang tidak akan lepas dari fashion. Bicara masalah fashion, ini adalah salah satu peluang yang harus diambil oleh para pebisnis. Dalam konteks bisnis, jelas hal mendasar yang harus kita pegang dalam istilah peluang, opportunity. Seorang entrepreneur tidak bisa lepas dari opportunity, karena dari opportunity lah bisnis itu berjalan. Seringkali orang gagal dalam bisnis karena apa? Dia merasa bisnis dia itu yang paling baik, akan tetapi pasar belum menerima. Nah, di sini tentu kita perlu melihat kenapa salon menjadi salah satu pilihan yang diambil dalam program Wirausaha Baru Jabar. Semoga nanti para pebis muda yang belum mengikuti Wirausaha Jabar ini bisa mengambil pelajaran dan dapat ikut tahun depannya. Nah, bersama kita ada Pak Denny. Selamat datang ya Pak ya. Terima kasih udah hadir di acara ini. Pak Denny, Kepala Balatkop ya Pak, sebagai Wakil Koordinator program WUB Jawa Barat ya Pak ya gitu. Pak, bicara tentang WUB, tentu orang Jawa Barat pasti belum terlalu aware ya Pak. Apa sih esensi yang ingin capai Pak di WUB ini Pak? Jadi pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi esensi dari Wirausaha Baru, rupanya ini merupakan suatu itikat baik dari Pak Gubernur, bagaimana masyarakat Jawa Barat itu respon terhadap pengelolaan potensi yang ada di daerah masing-masing. Jadi di seluruh kota kabupaten ya Pak ya? Okay. Jadi ini merupakan suatu hal yang perlu direspon agar mungkin esensi dari aktivitas ini, mungkin Pak Gubernur dalam hal ini bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana memberantas kemiskinan, dan bagaimana di sana mungkin ada bonus demografi terutama. Oh, ada kelebihan. Jadi usia produktif kita itu ada 60-50%. Jadi kalau misalnya tidak dimanfaatkan tenaga-tenaga potensi ini, mungkin akan hilang begitu saja. Sayang. Artinya di sini Pak Gubernur melihat ada sesuatu ya Pak di provinsi ada ini, dan ini harus digarap. Betul. Dan saya lihat Pak, kalau kita beban menggarap itu tidak hanya sebatas di pemerintah aja ya Pak. Setahu saya kan WUB ini tidak hanya pas di pemerintah aja, tapi melibatkan seluruh sektor, betul nggak Pak? Betul. Itu ada 11 OPD. 11 OPD. Dengan kami ada 11 OPD. Jadi Wirausaha Baru itu bukan instan, tetapi kita ingin melestarikan nilai-nilai yang menjadi binaan OPD itu sendiri. Binaan. Semacam dinas peternakan. Itu komunitas peternakan bisa merealisasikan wirausahanya dalam bentuk peternakan dan juga. jadi bagian dari program WUB ini. Iya. Okay. Perikanan, pertanian. Mari kita bayangkan kalau instan, saya menjadi petani begitu saja, itu sulit. Jadi sesuaikan dengan potensi masing-masing OPD. Jadi kita tidak hanya mengacu kepada perdagangan umum saja, tetapi kepada masing-masing. Hal ini merupakan respon sebetulnya terhadap masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlaku 2015 akhir, jadi awal 2015 ya. Nah, jadi gini, apa yang ada di dalamnya? Kita minimal ada 5 pilar yang harus kita persiapkan. Ya. Yang pertama mungkin dari free flow of goods, jadi bebas barang. Sehingga kualitas produk kita harus bagus. Makanya rekan-rekan yang merasa boleh dikatakan sudah berusaha, ini harus sesuaikan dengan standar-standar supaya bisa memenuhi pasar. Yang minimal standar kita saja. Sepertiganya itu ada di Indonesia. Jumlah masyarakat ASEAN itu yang 10 negara ada 600 juta. 240 ribunya ada di kita. Bagaimana coba kalau bisa? Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan free flow of services, jasa pelayanan. Nah ini makanya saya mengangkat juga salon. Nah karena tidak menutup kemungkinan, mungkin saja kita melayani orang-orang Thailand, orang-orang Singapura,
orang Malaysia dan sebagainya. Atau bahkan mereka datang ke sini, Pak? Mereka datang ke sini, salonnya, Pak. Nah, itu yang menjadi catatan saya mengapa kita harus garap semua ruang lingkup kerja, kita buka desain dan kita akan melestarikan nilai-nilai binaan dari masing-masing OPD. Gitu. Khusus nih Pak, saya tertarik dengan salon ya Pak. Betul. Ya. Saya lihat salon ini kan berdasarkan kebutuhan itu tidak akan pernah mati Pak. Betul. Apalagi seiring dengan masyarakat kita semakin knowledge ya Pak, makin tahu ya Pak. Jadi kebutuhan salon itu semakin meningkat. Sebenarnya apa yang Bapak harapkan dari pilihan sektor salon ya Pak? Dari sektor salon itu tadi satu memang untuk jasa kita ya. Ya. Yang kedua dari skill orang-orang yang ahli. Dan yang ketiga yang paling penting adalah nilai budaya. Karena salon di dalamnya ada rias pengantin adat Sunda, rias pengantin adat Cirebon, rias pengantin Jawa. Nah ini secara tidak langsung nilai-nilai budaya itu hidup dan berkembang dan dilestarikan oleh sektor jasa ini. Artinya bukan salon yang biasa aja ya Pak, ada semacam nilai yang ada nilai-nilai budaya ini yang perlu kita jadi catatan. Sehingga kami merasa terpanggil bagaimana nilai anak-anaknya kita ini yang tadinya tidak aware dengan nilai budaya, oh ada Sunda itu begini, sehingga tahapan-tahapan aktivitas untuk misalnya gelar wedding dan sebagainya, oh seperti inilah adat Sunda. Jadi secara tidak langsung Bapak bertanggung jawab untuk mengembangkan budaya, nilai-nilai budaya. Jadi kami itu istilahnya mah satu kali loncat beberapa hal yang perlu kita yang perlu kita ambil dari kegiatan itu. Betul. Karena saya lihat Pak di persepsi masyarakat kalau salon itu lebih ke bagi saya bisnis kelas 2 Pak. Kelas utamanya kuliner ya Pak ya, fashion ya gitu. Dan mereka hanya melihat yang penting cepat putarannya ya gitu. Salon bagi dia adalah itulah bisnis kelas 2. Tapi rupanya di tangan Dinas KUMKM coba didalamin ya Pak ya, didalamin ya Pak ya. Pak kalau kemarin waktu BUB 2014 berapa orang Pak yang salon? Yang salon itu memang sedikit, tidak mayoritas. Kalau tidak salah itu masih ya sekitar 50-70 ya. 50-70. Nah, sekitar 30 ya. Sekitar 30 dari 310. Dari 310. Nah, 10% ya. Nah, 10%. Itu pun sebetulnya sektor jasa bukan hanya sekedar salon. Ya. Kami Dinas Pariwisata pun yang jadi instansi pendukung, OPD pendukung, itu guide. Pengelola homestay. Terus sertifikasi itu mengenai wisata dan sebagainya. Nah ini sektor-sektor jasa ini perlu diakomodir karena nanti itu keahlian. Nah ini saya kalau misalnya ini tidak digarap, tenaga-tenaga ahli yang ada di Indonesia mungkin akan terlindas. Pastinya Pak. Nah makanya dia membuat komunitas nantinya. Ini rekan-rekan sekalian Andini dan kawan-kawan itu membuat komunitas. Bagaimana proses perkembangan salon itu? Dan saya harapkan nanti Andini juga bukan hanya sekedar di salon, tetapi mungkin pendidikan salonnya itu sendiri. Jadi turunannya. Jadi masalahnya kan tadi Pak bahwa kalau kita melihat itu hanya jangka pendek menurut saya. Betul. Jangka panjangnya tadi Bapak mencoba untuk menggali potensi nilai. Nilai budaya. Jadi kalau begitu WUB itu bukan semata-mata untuk create job, tapi bagaimana juga mengambil value-value yang lain, khususnya culture yang khususnya Jawa Barat ya Pak. Ya. Pak kalau dari 30 salon tadi itu Pak, bagaimana Pak presentasi kesuksesannya Pak sampai saat ini, hampir 1 tahun ini Pak? Ya, kami kan punya pendamping-pendamping yang ada di lapangan, yang memberikan langsung dan memantau dan membina apa yang boleh dikatakan dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, ini pun Andini baru 1 tahun lah sebagai sampel saja sudah terlihat bahwa nilai pengetahuan yang mereka dapat dengan apa yang diimplementasikan ini pengelolaannya lain lah dengan yang belum dididik. Nah ini keberhasilannya lumayan lah sampai 50-60% sudah terlihat bahwa ini merupakan bagian dari kreasi rekan-rekan sekalian yang mungkin diaplikasikan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Ini yang jadi indikator wirausaha baru ini ya Pak. Baik para pebisnis di rumah, kalau kita lihat pilihan bisnis yang menjadi salah satu pilihan di wirausaha baru Jabar itu adalah salon. Bicara tentang salon, ada hal dasar yang melatar belakangi pilihan industri ini ya Pak ya. Tidak hanya sebatas salon dalam konteks potong rambut atau perhiasan, tapi bagaimana nanti teman-teman anak muda ini, pebisnis muda ini yang bersalon
bisa mengembangkan bisnis dia. Salah satunya adalah berbisnis nilai budaya. Betul. Ya. Pada akhirnya nanti nilai-nilai budaya itu bisa terus menerus dan mereka, kalau kita di GMB Pak menekankan bagaimana kekuatan bisnisnya dari budaya. Betul. Budaya ya. Seringkali anak muda berbisnis saat ini hanya berbisnis asal bisnis aja gitu. Tapi rupanya alhamdulillah ditangkap oleh Pak Gubernur bahwa ini harus punya ciri khas ya Pak, sehingga bisnis mereka tidak hanya sebatas baik pada bisnis muda. Jadi tapi ke depan masih bisa ya Pak, ada industri salon yang masih terbuka ya. Masih ya, untuk tahun depan ya, tahun depan. Jadi kalau bisnis muda yang sudah memiliki bisnis salon, insya Allah bulan Maret kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, bulan Maret pembukaan lagi pendaftaran untuk program WUB di 2015. Kenapa? 5 tahun targetnya itu adalah 100.000 wirausaha baru Jawa Barat. Pasti ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Tadi bagaimana Pak Denny menjelaskan di edukasi yang diberikan di WUB itu sendiri tidak hanya sebatas bagaimana mencetak pebisnis asal ya gitu, biasa aja, tapi dia punya karakter yang kuat untuk berbisnis. Itulah yang bagaimana saya melihat kalau kita di GMB Entrepreneur School itu melihat bagaimana konsep WUB ini kuat ya gitu. Pak Gubernur menggambarkan nilai-nilai dasar yang ada baik di dalam diri ya Pak. Artinya saya lihat sih dalam diri si entrepreneur itu sendiri maupun environment-nya juga. Baik para bisnis muda di rumah, begitulah sesi 1 ya kita lewati bagaimana mengupas tentang WUB sendiri, bagaimana kenapa dipilih salon sebagai salah satu industri yang dikembangkan di WUB. Semoga bisa menginspirasi kita. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, kita lihat dulu iklan-iklan yang berikut ini. Baik para pebisnis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis ya. Nubis spesial kali ini, Nubis Goes to WUB membahas bagaimana sih program Wira Usaha Baru Jawa Barat dan implementasinya di setiap peserta yang sudah mengikutinya pada tahun 2014 ini gitu. Nah, kali ini kita akan kita berkunjung pada salah satu binaan, tapi bisnisnya bagi saya sih menarik sekali ya gitu. Kenapa? Ini unik ya Pak ya. Istri saya juga selalu pasti kesini ya gitu, yaitu bisnis salon. Tapi bisnis salon yang kita harapkan seperti Pak Denny sampaikan tadi bahwa tidak semata-mata bisnis salon yang biasa ya Pak ya gitu. Nah, bisnis yang beliau kembangkan dengan nama Zivana ya, Zivana Salon. Tapi nanti di mana lokasinya saya akan kejar kepada ownernya, Andini. Apa kabar? Ya, baik. Baik ya, oke. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kita sudah terima di tempatnya ya. Oke, Andini, ini milih bisnis salon. Kenapa sih ya bisnis salon? Saya melihat di mana-mana tuh banyak ya bisnis salon. Kenapa kamu memilih bisnis salon ini? Sebenarnya awalnya dari hobi sih ya. Hobi. Okay. Jadi hobi pertama kali itu bingung, senang dandan, senang perawatan. Terus maksudnya kalau sekedar hobi tapi tidak menghasilkan ya kesannya ya kitanya bakal jadi konsumtif. Gimana caranya biar bisa menghasilkan juga, ada income-nya gitu. Jadi hobi yang jadi uang ya. Iya gitu. Memang sih kita di GMB Entrepreneur School juga kita menekankan bagaimana sih orang tuh merubah hobi jadi uang. Nah ini buktinya ya. Bukti. Kalau boleh kan sejak kapan kamu tuh memulai ini terinspirasi? Saya harus punya ngerubah hobi saya ini jadi uang. Sejak kapan? Sebenarnya ini dari mulai belia lah, dari mulai seneng dandan, lihat kalau ngelihat orang cantik tuh seneng gitu bawaannya. Jadi dari pokoknya aku mulai itu belajar dari umur 14 tahun. 14 tahun. Dimulai dari 14 tahun mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Terus belajar dari orang yang udah ahli, jam terbangnya udah tinggi. Jadi pokoknya gimana caranya aku tuh harus mampu untuk mendapatkan uang.
Ya kurang lebih seperti itu, tapi sebenarnya awalnya emang karena ingin bisa. Jadi ingin tahu gimana caranya aku bisa melakukannya sendiri di rumah. Kamu punya dasar gitu salon? Kalau dasar salon sih sebenarnya masuk sekolahnya saya pilihnya jurusan kecantikan. Sempat. Jadi 3 tahun itu awal mula aku belajar dunia kecantikan dan salon. SMK ya. Jadi masuknya SMK. Kejuruan ya. Iya, kejuruan. Oke. Selesai tahun berapa? Selesai tahun 2010. Ya. Dan kamu yakin kamu bisa di bisnis ini? Harus bisa. Harus bisa. Pokoknya semua orang dimulai dari nggak bisa dulu kan, baru dia bisa jadi bisa. Betul. Di dalam konteks bisnis ada 2 motif seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur. Satu motif kepepet, ya, necessity base ya. Kemudian ada opportunity base. Kalau kamu milih yang mana? Kalau aku sih biasanya opportunity. Opportunity, oke ya. Sekarang saya kembali ke Pak Denny. Pak, kalau bicara seorang ini, saya juga amazing Pak. Dia bilang tadi baru hampir 1 tahun ya Pak ya yang bangun ini. Kemudian dia bisa, ya saya udah buktiin sendiri loh, karena muda ya. Saya juga langsung ditangani sama dia tadi ya gitu. Saya ngelihat 1 tahun itu bukan sesuatu yang real, tapi dia udah menunjukkan dari lulus tahun berapa dia? Lulus 2010 tapi melanjutkan lagi sekolah lagi. Oke, terus ya. Oke. Pak, apakah seperti ini yang Bapak harapkan yang ikut program di UB ini Pak? Jadi gini, kalau menurut definisi apa yang dicantumkan dalam Pergub 58 2014 itu 0 sampai 5. Dimensi waktu 0 sampai 5 itu dikatakan pemula. Pemula ya? Ya, pemula atau startup lah boleh katakan di sana. Nah, kita akan merubah. Pak Gubernur itu punya tekad yang baik. Bagaimana manusia Jawa Barat itu manusia produktif. Manusia produktif. Bukan hanya mungkin Andi ini. Kebetulan sekarang bonus demografi banyak, semua pun baik pegawai negeri dan sebagainya harus jadi manusia produktif. Makanya di perubahan mindset daripada anak-anak muda Jawa Barat, satu tadi jadi manusia produktif, yang kedua adalah action set. Nah, jadi action oriented gitu. Harus banyak berbuat. Kalau makanya gagal dan sebagainya itu bukan urusan dia sebetulnya. Nah, yang ketiga adalah culture set kita. Nah, dia itu melestarikan nilai-nilai juga. Jadi bukan hanya sekedar potensi orang lain saja yang dilihat, tapi potensi yang ada di sekitar biar manusia produktif. Karena kita kalau bisa itu ya, semua itu berorientasi one village one product. Jadi setiap satu desa atau satu ada produk khusus. Punya produk khusus ya. Itulah nanti akan jadi unggulan masing-masing daerah. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan sebaran WUB, dengan berbagai sentuhan nilai-nilai yang ada di dalamnya dan berbagai jenis usaha, itu akan lahirlah kebangkitan daripada potensi-potensi Jawa Barat Pak. Ini yang paling penting. Jadi inilah Pak Gubernur begitu cerdas lah memilih program kerja ini, karena di China saja yang 94 ketika Deng Xiaoping jadi leadernya itu ternyata bangkit. Seluruh dunia semua barang dari Cina. Dan sekarang ada buktinya Pak. Itu buktinya. Nah, kita mulai dari sekarang. Marilah nanti kita semua services, semua produk itu berasal dari Indonesia. Khususnya ya Pak ya. Nah, karena MIA itu memang tanggal 31 Desember 2015 itu tetap akan berlaku ya Pak. Semua salah satu adalah service itu nanti gampang berpindah ya Pak ya. Belum lagi orang-orangnya. Kembali ke Din, kalau bicara anak muda seusia kamu ya, mereka tuh masih senang kuliah, masih senang konsumtif tadi apa ya gitu. Kalau saya lihat, apa sih yang ingin kamu capai dengan bisnis salon ini? Sebenarnya kalau apa yang ingin dicapai, pastinya kalau secara pribadi sih lebih ke membahagiakan orang-orang di sekitar saya sih. Gitu. Jadi apa sih yang bisa aku lakuin? Apa sih yang bisa aku buat bangga orang-orang di sekitar aku dengan kemampuan aku gitu. Jadi lebih ke seperti itu sih. Jadi lebih ke bagaimana kamu bisa berkontribusi pada orang lain ya. Karena rasanya sih kamu apalagi sih ya gitu yang dibutuhin ya gitu. Karena memang seusia mereka nih Pak Dini ini kan mereka pasti senang kuliah, masih jalan-jalan ya gitu. Bahkan sifat mereka lebih konsumtif. Betul, konsumtif. Apa yang sebenarnya
kalau kamu yang bikin bisnis kamu ini beda dengan yang lain? Kalau bisnis yang beda, bisnis salon ini yang beda dari yang lain sih sebenarnya nggak banyak, tapi ini lebih ke apa ya, ke kenyamanan konsumen nantinya. Jadi dibuat private, terus ruangan perawatan nggak kelihatan dari luar. Jadi buat para perempuan berjilbab atau misalnya wanita-wanita ya, atau untuk wanita-wanita yang kurang suka terekspos misalnya kalau sedang berada di salon misalnya, jadi bisa enak gitu datang ke sini. Terus emang sengaja dibuat apa ya, harganya pun dibuat seminimal mungkin. Oke. Jadi kamu mencoba untuk memenuhi target pasar yang kamu bidik ya. Ya udah. Jadi coba dari opportunity segala sama apa yang kamu offer. Selama ini apa sih hal yang nggak enak yang kamu temuin di dalam bisnis ini? Kalau bisnis yang nggak enak, kalau salon biasanya itu dari sumber daya manusia sih biasanya. Kadang orang-orang itu apa ya, tidak selalu loyal sama kita kan. Jadi kadang melihat mungkin itu yang di sebelah ada yang menjanjikan hal yang lebih besar mungkin gitu. Pindah. Atau kadang misalnya melihat dari apa ya, kemampuannya sendiri. Jadi dia baik, dia mau bekerja, dia siap, tapi keahliannya kurang, ya kan nama salon juga ya. Ekspektasi kamu ya. Oke. Jadi, tapi kalau kamu kan udah ikut UUB ya, UUB 2014 ya. Bisa ceritain sedikit nggak kamu ngapain saja waktu ikut di program UUB itu? Ya, waktu program UUB itu sebenarnya lebih ke banyak teman, relasinya nambah. Oke. Terus kita juga dapat ilmu-ilmu baru karena sebenarnya kan ini emang salon manual ya, sistemnya, jadi kita itu lebih nambah wawasan lagi. Jadi kita lebih apa ya, lebih tahu manajemen. Misalnya aku kan tahu teknisnya seperti apa, tapi dalam hal manajemen pasti sangat-sangat kurang kan, karena memang bukan basicnya di situ gitu. Tapi kalau misalnya pas di sana aku bertemu orang-orang yang lebih lama berkecimpung di bidang salon, bisa lebih tahu ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Terus diberi pelatihan yang asalnya kita ilmu aku tuh belum sampai ke situ misalnya gitu. Tapi kamu bisa dapat dari situ ya. Mereka mau berbagi, betul. Pak, emang seperti itu modelnya di desainnya Pak ya. Jadi kita memperkenalkan dan mempertemukan rekan-rekannya itu dengan yang lain. Karena ini menjalin networking itu bukan hal yang mudah. Jadi hal yang perlu dikatakan, kalau yang terlalu besar pemisahnya, mungkin susah Andini untuk mendapatkan. Tapi kalau dengan rekan-rekan itu bisa langsung interchange. Dan Bapak mengkondisikan. Ya, memang mengkondisikan di situ ya. Dan di lapangan pun dikondisikan itu. Jadi kalau inkubator out of wall. Jadi di luar. Itu biasanya lebih aplikatif. Ini dengan pendamping, dengan rekan-rekan, sudah ada kalimat dari Andini juga. Yuk kita berkelompok. Yuk kita sama-sama melaksanakan hal-hal yang menuju kepada LPK dan sebagainya. Artinya di sini para pebisnis muda jelas ya, seorang Andini yang dia cuman bermulai dari hobi untuk berdandan tadi ya. Dia penasaran gimana hobi ini bisa menjadi uang, dan dia rasakan apa yang dilakukan selama ini perlu penambahan knowledge. Dia sudah ikut sekolah, sekarang juga masih ikut sekolah lagi ya? Iya, ngambil sekolah lagi. Kemudian ada satu wadah yang dia dapatkan lagi yang disebut dengan WUB. Dan tadi Pak Denny sampaikan di WUB itu tidak hanya knowledge saja, tapi ada networking yang dibangun. Nah, baik para pebisnis muda di rumah, rasanya kita udah dapat gambaran ya bagaimana sih Andini ini memulai usahanya, dan bisa dapat kita ambil pelajaran bahwa bisnis itu lebih bagus berangkat dari hobi, dan hobi itu bisa menjadi uang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini.
Baik para pebis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, tadi kita sudah ketemu dengan Pak Denny, Kepala Balankop Dinas Ketenaga Jabar, kemudian dengan Anini, owner daripada Zibana ya, Zibana Salon. Ini di mana sih, Din? Ini di daerah Katapang, Kabupaten Bandung ya. Oke. Memang suatu lokasi itu memang menentukan ya. Pasti. Nanti para pebis muda boleh ya sini ya? Boleh ditunggu. Tepatnya di mana, Sok? Silakan. Ini di Jalan Sompok, daerah Katapang, di Kelurahan Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Namanya Zibana Beauty Salon and Spa. Asik. Oh, ada spa-nya juga ya? Iya, betul. Oh, oke. Din, tadi bicara tentang bisnis ya, bisnis salon. Memang saya pribadi awalnya sih, kenapa sih salon dimasukin ke UB ya? Tadi udah jelasin juga sama Pak Denny ya gitu, bagaimana salon itu diharapkan tidak hanya sebatas bisnis ansih ya, bisnis aja, tapi bagaimana dia memberikan multiplier effect. Salah satunya adalah peningkatan budaya ya, gitu. Oke. Dan di dalam konteks UB, Wirausaha Baru Jabar, kamu ngapain aja sih kemarin itu? Oh, kemarin itu pas kita pelatihan ya, pelatihan betul. Selama 3 hari kurang lebih. Kita itu diberi pelajaran manajemen dasar. Langsung karena satu kelas itu semuanya salon satu bidang, industri, ya, kurang lebih ada yang restoran, ada salon ya, jasa salon. Kita lebih ke mendalam, jadi ininya bahasanya bahasanya lebih ke mendalam. Kita diajarin marketing, terus networkingnya, terus cara mengembangkan bisnis kita, cara promosi, terus masih banyak lagi sih sebenarnya yang applied ya, aplikasi di dan kamu merasa itu manfaat nggak sih buat bisnis kamu? Itu sangat bermanfaat karena memang secara umum saya hanya bisa melakukan kegiatan salon tanpa ada sisi manajerialnya, sisi manajerialnya betul. Oke, jadi kamu memang mendapatkan value ya dari sini. Coba kalau dari sisi kamu dulu belajar manajemen keuangan ya? Betul. Kalau tempat ini kamu sewa atau gimana? Kalau ini alhamdulillah tempat sendiri. Diuntungkan lagi dari sisi keuangannya gitu. Jadi kamu punya sendiri ya, punya orang tua? Bukan. Punya sendiri ya. Oh, oke. Jadi kamu udah punya modal satu tuh ya, tempat. Betul. Kemudian kalau pengelolaan uang gimana kamu itu? Kalau pengelolaan uang sebentar ini memang masih manual, tapi pembukuan emang benar-benar kurang profesional tapi manual gitu. Jadi tapi kan kamu terapin ilmu yang didapat di UB ya. Betul. Di bagaimana bisnis itu, kalau kita di GM International School di manajemen nyebut bahwa keberhasilan bisnis seseorang itu bagaimana dia bisa mengelola keuangannya, karena bisnis itu adalah create money, bagaimana dia bisa menghasilkan profit, dan itu berasal dari mana? Keuangan. Tapi basic nih, kamu udah uang pribadi sama uang bisnis masih nyatu nggak nih? Sekarang sih udah enggak. Sekarang emang manajemen salon dikelola betul-betul. Keuangan pribadi itu beda lagi nanti urusannya. Karena seringkali permasalahan orang itu adalah uang pribadi sama uang bisnis masih disatuin ya. Jadi kamu udah mulai ya memisahkan ya dari ini ya itu. Oke. Keuangan dari sisi pemasaran gimana? Kan saya lihat ya. Tadi saya lihat sekitar ini kan termasuk kabupaten, bukan kota ya gitu. Artinya ada dalam apa sih strategi marketing yang kamu pakai untuk mengintroduce ya ini salon kepada orang lain? Sebenarnya kalau strategi pemasaran sih masih standar, seperti brosur, sebar brosur, terus daftar harga di depan supaya orang-orang kalau masuk itu nggak takut sama harga biasanya. Karena orang bicara masalah marketing itu bicara masalah persepsi. Itu ya pantesan ya di depan kamu nulis pasar semua harga biar jelas semuanya. Cuma satu yang nggak ada, diskonnya. Oh gitu. Diskon kamu nggak nampilin ya? Murah kok di diskon gitu. Ada sedih banget. Kenapa murah? Ini nih, kenapa kamu? Di dalam marketing, di dalam konsep marketing, pricing itu sangat menentukan value daripada bisnisnya. Ya, orang jangan anggap bisnis harganya itu murah, itu adalah murahan. Tapi itu adalah kalau kita di GM International School menyatakan bahwa harga itu based on strategi, pilihan strategi ya gitu. Kenapa kamu bisa murah?
Sebenarnya dari awalnya. Tapi nggak murahan kan? Enggak dong. Ya ampun, tega banget. Artinya apa? Persepsi orang ya, gitu. Gimana? Kenapa? Enggak sih. Jadi awalnya karena ngelihat keadaan sekitar juga masih apa ya? Kalau dilihat, kalau bisa dibilang agak perkampungan juga sih ya, maksudnya. Dilihatnya dari situ. Tapi ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan. Orang animo masyarakat di sini tuh terhadap salon tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi malah lebih besar di sini daripada di kota. Jadi orang-orangnya lebih suka sesuatu hal yang baru. Terus tidak ingin apa ya, ketinggalan gitu, kesannya seperti itu. Padahal jadi dia pengen nyoba sesuatu yang baru ya. Dan itu yang kamu dapatkan selama ini. Betul. Kamu bilang apa sih bedanya salon kamu dengan dari sisi marketingnya? Kalau dari sisi harga tadi ya, harga salah satunya. Terus kamu masih untung nggak sih dengan harga segitu? Alhamdulillah sih. karena biasanya kalau misalnya sedikit yang datang sih emang ya kadang pas-pasan gitu ya. Tapi kalau hitungannya banyak ya lumayan gitu. Pasti, karena konsepnya leverage pastinya ya. Oke. Dari sisi kamu marketing, kamu udah menerapkan ilmu yang ada di UIB ya. Betul. Tadi waktu kita ngobrol, kamu juga sudah menggunakan sosial media, apa BBM, ya kayak broadcast lewat BBM. Ada pengaruh nggak sih? Lebih ke paling kalau pengaruh, misalnya kita broadcast sesuatu apa gitu ya, tapi yang lain nanyanya tentang hal lain gitu, biasanya gitu. tapi biasanya jadi lebih ke apa ya? Kalau ada promo kayak gitu-gitu. Jadi sebelum mereka datang biasanya nanya-nanya dulu sampai ini baru datang, bawa kadang berapa orang langsung gitu. Jadi ya. Iya. Oke, emang sih pada akhirnya kan konsep bisnis itu ketika bicara revenue hubungannya adalah market ya. Market itu apalagi kalau bisnisnya masih baru, ada proses yang ada di dalam diri setiap entrepreneur itu namanya, kalau kita di manajemen nyebutnya adalah AIDA ya, attention, bagaimana bikin dia tertarik dengan bisnis. Saya lihat sih tangible kamu yang tampak dari bisnis kamu itu ada bersih ya, orang bisa tahu oh ini adalah salon, karena interest. Itu saya benar sambil bercanda, Din kamu tawarin diskon nggak nih ya gitu. Karena apa, itu bisa memberikan mungkin orang interest buat kita, desire. Misal hari-hari apa aja kamu bikin program, misalnya bonus apa, terakhir baru ada action ya gitu. Oke. Sekarang kita ke bisnis proses. Saya lihat di sini ada salah satu konsumen kamu ya gitu. Bagaimana sih awalnya kamu mengelola bisnis proses kamu dari orang datang sampai konsumen itu gimana? Ya biasa kalau datang sih ya kita sambut, selamat datang. Ada yang bisa dibantu teteh. Beneran? Teteh kan? Oh iya betul ya. Terus biasa kita ya tanya dia mau apa yang dia butuhin di salon kita. Terus biasanya kita kasih tawaran-tawaran yang emang cocok buat pelanggannya. Pelanggan itu sendiri ya. Tapi kalaupun dia hanya misalnya mau sesuai kebutuhan dia juga ya nggak masalah ya. Artinya cuma kamu bisa memberikan apa yang tidak hanya sebatas apa yang ada ya, tapi by request juga bisa ya. Dan itu terkendala nggak buat karyawan kamu untuk memberikan itu? Sebelumnya kan memang sudah ada standar kualitas pelayanannya juga gitu. Jadi pokoknya catatan nggak boleh hilang. Pokoknya terus maksudnya standarnya kan setiap tempat beda ya standarnya. Betul. Terus kayak apa ya, lebih ke pelayanan di skillnya masing-masing sih ya. Contohnya ini ya. Ini kalau ini apa nih? Ini potong rambut atau gimana? Ini mau pelurusan sih, tapi bukan permanen, jadi catok biasa aja. Oke. Ini yang sekarang nggak kamu lagi ya? Ada karyawan ya? Iya ada. Berapa karyawan? Karyawan baru dua. Ya. Itu kamu prosesnya dari jam berapa buka nih? Kalau buka jam operasional sih dari jam 10 sampai jam 6. Oke. Tapi biasa kalau jam masuk sih dari jam 9 harus sudah di sini kan. Di sini ya. Jadi karyawan itu udah kamu didik ya untuk bagaimana tidak ketergantungan lagi sama kamu ya. Jadi kalau bagaimana kamu, rasanya saya juga ikut waktu dulu ya, waktu ngajar di UIB itu, memang bisnis prosesnya itu menjadi concern banyak sekali entrepreneur baru kurang concern ke karyawannya, bagaimana mengelola karyawan, bagaimana mengelola bisnis proses. Kalau karyawan kamu sendiri
dari mana? Asal orang sini atau gimana? Enggak sih, jadi sebelumnya ada pengalaman kursus atau kadang sempat bekerja di salon juga ya kayak gitu. Tapi di luar situ setelah masuk ke sini, saya kasih lagi ilmu-ilmu yang baru, di-upgrade lagi semuanya. Jadi standar khusus di Zivana Salon ya. Dan itu kamu sudah selalu memberikan training ke mereka atau selalu. Jadi kalaupun misalnya saya ikut seminar, saya dapat ilmu baru, pasti saya sharing ke semua pegawai-pegawai. Ya, seminar kecantikan kayak gitu-gitu kan. Ini salon kan terus berputar ya, jadi berkembang. Nggak ada matinya, selalu ada hal-hal yang baru yang contoh yang terakhir apa yang baru yang kamu terapkan di sini? Baru itu lebih ke ini. Kayak sambung bulu mata, tapi tekniknya lebih aman kan. Kebanyakan yang nempel okat banget gitu ya. Cara yang lebih aman. Dan ada itu yang kamu dapatkan dari seminar? Ya, seminar. Itu kan investasi, nggak buang-buang kan? Kenapa? Nggak buang-buang. Kenapa? Ilmu itu semakin kita berbagi sama orang, bukannya mendapatkan juga ya, nambah lebih banyak lagi ke kita. Jadi baik para pebisnis muda di rumah, kita lihat bagaimana managerial activity dari Zivana Salon ini yang dijalankan oleh Andini. Kalau saya simpulkan, saya selalu menekankan bagaimana seorang entrepreneur itu bicara tentang manajerial, dia harus bicara tentang balance scorecard ya. Bagaimana dia bisa membalance, menyeimbangkan antara apa? Keuangan, pemasaran, bisnis proses sama SDM-nya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang ada di Zivana ini, terlihat sekali ownernya dia mengelola keempat aspek itu dengan baik. Memang masih butuh pengembangan pastinya ya gitu. Dan satu pelajaran dari Andini tadi bahwa dia selalu ingin belajar, dia selalu ikut seminar. Tapi dia apa yang didapat dari seminar atau pelatihan itu dia sharingkan kepada karyawannya, dan terlihat apa yang dia lakukan. Kalau bagi saya seorang dosen, seorang akademisi, dia sudah menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh seorang entrepreneur, dan konteksnya bukan murni entrepreneurship lagi, tapi manajerial yang memang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis. Nah, baik para pebisnis muda di rumah, itu kita dapat gambaran dari Andini bagaimana proses bisnis semua. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Baik para pebisnis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang banyak ya bagaimana Andini menjalankan Zivana Salon ini, kemudian memulainya bagaimana, kemudian ikut dengan wirausaha Baru Jabar, dan banyak implementasi yang sudah dilakukan di bisnis ini. Pak Deni tadi terasa ya Pak, kalau saya ikut juga dulu dengan program Bapak ajak saya untuk sharing ya Pak ya. Karena sekali di dalam bisnis proses ini dari sisi keuangan, pemasaran, bisnis proses, dan sumber daya manusianya dia sudah mengimplementasikan. Gimana Pak yang Pak rasakan nih Pak? Ya. Itu memang harapannya. Jadi kita mengarah kepada bisnis yang profesional. Cepat atau lambat, perusahaan kecil apalagi yang besar itu harus dimulai dengan sistem manajerial yang profesional. Apabila itu tidak diterapkan, maka dalam sistem pengelolaannya, bila mana suatu waktu berkembang, itu sulit. Semacam Andini ini saya arahkan nanti sampai kepada LVK. Nah, kalau mengelola LVK tanpa manajerial profesional, saya pikir dia tidak akan sampai kepada sistem pengelolaan yang baik. Artinya Bapak semakin memperkuat Pak hipotesis saya selama ini Pak. Bahwa sebenarnya para pebisnis muda, saya selalu akhirnya menemukan satu temuan lah gitu Pak. Temuan saya di lapangan, seringkali seorang entrepreneur itu dia kurang memahami hakikat dia. Kemudian saya mencoba menghipotesiskan
entrepreneur tidak akan pernah berhasil Pak kalau dia tidak ngerti bisnis dan manajemen. Bisnis dulu. Yeah. Kemudian bisnis dia tidak akan jangka panjang tumbuh dan berkembang kalau nggak menggunakan manajemen. Betul. Dan barusan Bapak memperkuat Pak. baik di sini telah hadir juga teman-teman dari Andini ya. Ini Kang Dipul ya. Kang bisnisnya apa kan? Alhamdulillah sama jasa salon. Oh salon ya. Apa itu Kak namanya Kak? Salon saya namanya Naira Salon. Lokasinya di daerah Ciputra. Ciputra. Belakang kampus Widyatama. Waduh, itu Pak tempat saya. Kalau bisnis muda, ini jadi ya. Saya juga nanti pasti ya dapat tawaran yang ini di belakang kampus saya ini. Kang, bagaimana akan melihat Andini dengan bisnis dia ini Kang? Saya lihat Andini itu ya menurut saya pribadi sangat bangga gitu ya. Punya teman kayak Andini dengan waktu cepat dia bisa cuma setahun dia mempunyai salon ya. Kalau bagi saya ini udah cukup wow gitu ya. Kalau bagi saya gitu. Tinggal gimana kedepannya mungkin Andini lebih bisa ini. Ya mudah-mudahan Andini salonnya bisa berkembang dan kita WUB yang 300 orang itu semakin solid. Ya, ada semacam kebanggaan ya Kang ya ketika kita melihat teman-teman kita itu bisa berhasil gitu. Ini sebelahnya juga ada resto ya. Teh, ini Teteh bisnisnya sama salon ya? Saya belum nanya nih, tetap sama ya? Iya. Oke. Apa Teh namanya Teh? Kalau yang lain mungkin sudah mulai berjalan, tapi kalau yang saya belum. Oh belum. Saya baru berencana. Oke. Iya, makanya ketika ikut WUB ini, wah ternyata banyak sekali wirausaha ini ya banyaknya yang muda-muda di bawah 30 tahun. Ya. Jadi wah saya semakin oke berarti saya juga harus gitu. Termasuk ya di bawah 30 ya? Iya. Masih ya? Tapi intinya Teteh dengan program WUB ini menemukan sesuatu bahwa saya juga punya potensi untuk ini ya. Gitu ya. Kalau ngeliat Andini sendiri gimana? Kalau lihat Andini tapi jangan lihat Andininya, bisnis ya. Iya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ya itu udah amazing banget. Punya salon seperti ini ya berarti hebat lah ya, hebat. Usianya masih muda. Terus ya bisa menemukan sesuatu yang sepertinya orang tidak kepikiran lah punya salon di wilayah apa sih bisa dibilang kampung lah ya gitu ya, di daerah gitu, tapi ternyata ini idenya bagus sekali gitu. Iya. Terus kemudian kelihatannya pinter juga ya. Bener banget mengambil apa ya kesempatan berbisnisnya. Iya benar. Karena memang itu sih kalau karakter seorang entrepreneur kita selalu melihat kreativitas dan inovasi dia untuk melihat peluang. Dan ini udah buktiin ya gitu. Jadi Teristu sama Kang Depol udah melihat bahwa Dini punya potensi juga untuk berkembang ya. Betul. Tapi dalam konteks WUB saya masih ingat kata Pak ini bahwa WUB ini tidak dilepas. Jadi dia setelah 3 hari ya Pak ya dengan pelatihan dia juga akan didampingin. Termasuk juga ini juga didampingin ya. Oke. Dan kebetulan ini ada pendamping. Tapi bukan pendamping hidup kan? Pendamping bisnis ya. Di sini mentor ya. Di sini ada Kang Jamil. Kang sudah berapa lama kenal dengan Andini? Kalau untuk berapa lama sih lumayan. Setelah selesai pelatihan di Balatkop di WUB, kebetulan saya didaulat oleh pemerintah untuk ya berbagi manajemen, berbagi tentang sharing pengetahuan tentang keuangan. Betul. Tadi yang dikatakan oleh Pak Dani sama Andini bahwa bisnis itu kalau tanpa manajemen ataupun ya katakanlah ya sesuatu yang kita kelola baik itu pasti akan panjang, akan kedepannya baik gitu. Makanya saya di sini sebagai pendamping juga merasa bangga ketika saya selalu mentor dengan Andini gitu. Saya arahkan untuk manajemen walaupun misalnya tidak dalam bentuk katakan secara profesional untuk perhitungan uang gitu dalam komputer tapi manual, tapi sudah mulai profesional. Prinsip-prinsipnya diterapin ya. Oh, oke. Kang, satu aja contoh, apa yang terakhir akan berikan ke Andini? Yang terakhir saya merasa pelajaran apa yang diberikan ke Andini? Pelajaran mungkin saya hanya yang saya tahu aja, yang saya pernah
alami di dunia bisnis, saya terapkan bahwa saya sering jatuh bangun dalam bisnis itu menjadi pelajaran berharga buat kita semua gitu. Makanya setelah ada pelatihan seperti ini, ambil kesempatan. Kalau katakanlah bahwa dalam pepatah ilmu bila amal kasadiru biasa kamar, bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Betul. Maka saya ajarkan bahwa kita mempunyai ilmu, Andini mempunyai ilmu, tolong ajarkan ke yang lain. Pantesan Din, tadi kamu ngomong ya, Pak Pamer, aku dapat ilmu dari sini, saya sharing ke karyawan saya, dan itu turunan dari pemimpin kamu ya. Salah satunya itu. Oh gitu, luar biasa ya. Itu baik para lubis muda. Kalau kita lihat seorang Andini dan ikut program WOB, rasanya sih betul apa yang disampaikan Pak Denny. Saya benar merasakan nih Pak ya. Kalau dulu saya cuma tahu di awal waktu ikut menyeleksi ya Pak. Betul. Saya kebetulan ikut juga menyeleksi, kemudian memberikan pelatihan. Saya rasa itu kepotong. Dan setelah hampir 1 tahun Pak, memang terintegrasi ya Pak ya. Terintegrasi bahwa dengan program WUB itu setiap entrepreneur diharapkan dia bisa tumbuh dan berkembang. Dan sekali lagi saya sampaikan tadi, kalau kita ingin menumbuh kembangkan bisnis adalah sisi manajerial, dan saya lihat pembuktian dilakukan oleh Pak Denny, model ya, kalau saya sih memodelkan ya Pak ya gitu. Bagaimana kelemahan entrepreneur muda saat ini adalah dia dari sisi manajerial. Oke, para bisnismen. Oke, coba sekarang saatnya nih Pak, teman-teman ini punya harapan apa nih ke Bapak ya Pak ya, sebagai regulator, sebagai apa kedepannya? Mungkin dari Andini dulu deh, apa harapannya ke Pak Denny ya? Kalau harapan saya sih lebih ke apa ya, solidaritas untuk WUB ini sendiri Pak. Jadi sebisa mungkin kita itu, kalau aku pengennya, jadi kita itu menjadi contoh warga-warga Jawa Barat lainnya untuk menjadi wirausaha baru, wirausaha muda, tidak takut akan yang namanya persaingan dan lain-lain. Betul. Jadi emang dibuat sebagai ikon Jawa Barat untuk jadi inspirasi buat banyak orang. Pak, gimana tuh Pak kalau kita Bapak sebagai government ya Pak? Gitu. Gimana tuh Pak memenuhi ekspektasi mereka itu Pak? Kita sudah ada roadmap. Jadi tiap tahun itu ada sentuhan-sentuhan. Apakah pasar terpadu, apakah dia ikut pameran, apakah ikut seminar. Besok saja tanggal 27 kita di Unpar. Di Unpar kita ikut sertakan rekan-rekan sekalian biar wawasannya bertambah luas. Dan ada hal yang paling penting semacam restu gitu. Baru 0 tahun berkatakan. Nanti kan kalau bergaul dengan Andini, dia bisa terbawa. Betul. Artinya nilai-nilai dari apa yang sudah diaplikasikan oleh Andini sedikit demi sedikit diserap. Nah inilah inkubator out of door atau out of wall. Ini yang sehingga model itu kalau melalui lembaga tertentu 9 bulan keberhasilannya kurang. Betul Pak. Saya ingin nanti pendamping kawal sampai realisasi. Kapan dia realisasi? Nah ini yang paling penting. Dan Andini harus mensupport juga. Apakah sistemnya tandem mangga? Apakah sistemnya makmur istilahnya silakan. Yang jelas cepat atau lambat, Restu pun harus bisa merealisasikan usaha. Artinya Bapak di pemerintahan juga udah membuat roadmap-nya ya, kita selama 5 tahun. Jadi tidak hanya segini deh, ini 5 tahun depan. Dari Kang Depul ada yang diharapkan dari pemerintah? Kalau saya sih tidak panjang lebar, cuman saya sangat terima kasih banget, terutama kepada Bapak Gubernur yang terhormat, yang keduanya ke Bapak Denny sebagai Kepala Dinas UKM, yang udah memberi khususnya ke saya, umumnya ke teman-teman yang sangat berarti buat kita semua. Kita bisa ikut seminar, banyak lah. Banyak ya program itu. Pameran juga pernah ya? Betul. Dari Kang. Kalau saya sendiri ya merasa bangga dengan roadmap pemerintah bahwa anak muda itu harus berbisnis, harus berkarya. Jangan sampai dia katakanlah beres kuliah, beres sekolah, kerja di yang lain, tapi membuat lapangan pekerjaan yang baru. Biasanya tuh relevan ya Pak dengan program WUB ini. Oke, baik Bapak dan Bu, terima kasih ya. Rasanya diskusi kita
bagaimana program UB, aplikasi Andini, kemudian teman-teman sendiri bagaimana melihat dan respon mereka terhadap ini luar biasa Pak. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat. Dan nanti pelajaran di SD pun jangan Budi membeli buku, Budi membuat buku. Nah, itu ekspektasinya Pak. Learn how to do ya Pak ya. Itu. Ya. Baik, para pebisnis muda di rumah, rasanya banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil dari Nubis Goes to WUB kali ini, khususnya edisi ke Zipana milik Andini. Apa itu? Saya melihat kalau pebisnis muda berbisnis itu mulai dari passion ya, passion tadi ya, dari hasrat, dia senang, dia suka itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang costly biaya, tapi jadikan itu sebagai dasar buat bisnis kita gitu. Dan itu akan terjadi kalau kita di GMI langsung menekankan, itu akan menjadi percepatan buat bisnis kita gitu. Yang kedua, jangan sungkan untuk menghubungkan bisnis kita itu dengan program pemerintah. Betul Pak Deni ya gitu. Karena pemerintah juga punya kepentingan terhadap pengembangan entrepreneurship itu sendiri gitu. Ketiga, jelas kita harus membangun komunitas. Di dalam konsep strategi manajemen yang saya pahami bahwa ada eksternal sosial kapital, modal eksternal sosial yang bisa kita manfaatkan untuk berkembang, salah satunya komunitas. Ini Andini dengan teman-temannya hadir di sini tentu adalah bagian daripada komunitas itu sendiri. Baik para pebisnis muda, rasanya itulah yang bisa kita sharingkan kali ini dalam program Nubis Goes to WUB. Semoga bisa memberikan inspirasi dan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Ingat sekali lagi tahun 2015 nanti akan dibuka lagi program WUB tahun 2015 karena program ini 5 tahun ya Pak, 5 tahun akan disilakan. Itu saja yang bisa kita sampaikan di acara Nubis ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dari saya Nubis yang muda yang berbisnis. Hai tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB